Halo sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Sahabatku dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Dan saya berharap kiranya kita semua semakin mendapatkan pencerahan, mendapatkan pengertian yang benar akan kebenaran firman Tuhan. Jika Anda suka, Anda merasa apa yang saya sampaikan itu masuk akal dan benar, tolong di-share dan di-like, subscribe agar banyak orang mengerti kebenaran firman Tuhan. Baik, sahabatku dimanapun Anda berada, pada kali ini saya ingin menanggapi video Ustadz Ali Zaber. Ustadz Ali Zaber ini dia mencoba mendakwa tentang Isa Al-Masih, Yesus Kristus katanya. Nah, apakah perbedaan dan persamaan Yesus Kristus di dalam Alkitab dengan dalam Al-Quran? Mari kita lihat penjelasannya lebih dahulu. Mendakwahi orang Nasara melalui hari Natal. Mengapa? Karena mereka merayakan, tapi mereka sendiri tidak tahu sejarah. Padahal di dalam Injil mereka menyampaikan kelahiran Yesus atau Isa alaihissalam yang mereka menganggap itu adalah Tuhan Allah atau anak Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kelahiran di musim panas, bukan di musim salju. Sekarang ditetapkan sekian ratus tahun, 25 Desember adalah hari Natal. Dan kita selalu memperhatikan tanggal ini selalu datang di musim dingin, bukan musim panas. Dan ini bukan cerita saya, bukan cerita Syekh Ahmad Deedat, tapi memang ada di dalam buku Al-Injil. Ternyata yang ada di dalam Injil, cerita kelahiran Yesus sama dengan yang ada di surah Maryam. Silahkan buka surah Maryam. Nah, oke. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, memang kalau kita melihat mengenai hari Natal, pertama kita temukan bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab mengenai Natal. Tidak ada di dalam Alkitab Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk merayakan Natal. Saya setuju. Nah, apa yang dia sampaikan ini, mari kita lihat Alkitab. Sebenarnya kapan Yesus lahir menurut Alkitab? Oke, kita akan melihat Lukas pasal 1 ayat 26. Dikatakan begini, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Oke, jadi kita harus lihat dulu waktu malaikat Gabriel datang kepada Maria itu dalam bulan yang ke-6. Maksudnya itu bulannya orang Yahudi, bukan bulannya kita internasional begini, bulan ke-6 itu bulan Juli begitu, bukan. Tapi bulannya orang Yahudi, yaitu bulan Elul. Bulan orang Yahudi, bulan Elul, kalau dikomparkan ke bulan internasional, itu jatuh sekitar September, Oktober. Karena bulan pertama mereka, bulan Nisan, 14 Nisan itu hari Paskah itu Maret April sekitar itu. Makanya biasa orang Kristen memperingati itu Paskah itu kan sekitar jatuh Maret April, Nah, jadi dalam bulan ke-6 malaikat Gabriel datang, jadi sekitar bulan September Oktober malaikat itu datang kepada Maria bahwa dia akan mengandung. Maka kalau kita lihat tinggal hitung saja waktunya, dari mulai September Oktober Maria mengandung, maka lahir 9 bulan berikutnya kan, September, Oktober kan,
Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, ya, Mei, Juni. Berarti ya Yesus lahir ya sekitar bulan Juni atau Juli. Seperti itu. Saya memang tidak setuju Yesus lahir di bulan Desember. Oke. Kemudian alasan yang kedua, ya, dari perhitungan waktu kita tahu bahwa Yesus lahir ya sekitar bulan Juni-Juli. Kemudian yang kedua adalah sensus penduduk yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus pada waktu itu tidak mungkin jatuh di bulan Desember musim dingin. Pasti di musim semi. Nah, maka bayi Yesus lahir ya sekitar bulan Juni-Juli musim semi. Kemudian pada waktu ada gembala menjaga domba di padang pada waktu bayi Yesus lahir, di padang menjaga domba, itu tidak mungkin jatuh di musim dingin. Oke. Nah, dari tiga hal ini saja, ya kita sebenarnya memang harus mengetahui bahwa di dalam Alkitab, Yesus lahir memang bukan bulan Desember, tanggal 25 apalagi. Nah, lalu pertanyaannya, mengapa akhirnya bisa dirayakan tanggal 25 Desember. Begini, ketika Konstantin naik tahta 313, dia menguasai Roma. Pada waktu itulah dia mengeluarkan Edict of Milan, di mana orang-orang Kristen itu semuanya bebas untuk beribadah kepada Allah, tidak ada penganiayaan lagi. Maka tahun 326 ditetapkan tanggal 25 Desember itu sebenarnya hari penyembahan Dewa Matahari. Dipakailah untuk hari menyembah Natal. Yesus Kristus adalah Dewa Matahari. Makanya kalau kita sering lihat foto-foto zaman dulu itu Yesus ada lingkaran terang begitu di bulat-bulat di kepalanya itu. Ya mereka menganggap Yesus itu seperti Dewa Matahari gitu. Nah, 25 Desember ini kemudian terus dipopulerkan di Eropa. Akhirnya karena musim libur, musim dingin, banyak pohon evergreen yang tidak layu, ya pohon Natal. Di musim salju yang turun, mereka cuma menghiasnya, mengenangnya karena kumpul-kumpul hari Thanksgiving akhir tahun mengucap syukur atas pimpinan Tuhan sepanjang tahun, mereka makan bersama. Itu menjadi sebuah budaya. Nah, pertanyaannya, apakah Pak Jonsung merayakan Natal? Sebenarnya begini, ya. Tidak ada perintah merayakan Natal, tidak ada juga larangan untuk merayakan Natal. Tapi percaya menganggap hari suci tanggal 25 Desember ada sebuah kesalahan. Jadi, bolehkah kita merayakan Natal? Kalau saya melihat Natal itu anggap sebagai budaya. Ya, bukan perintah dalam Alkitab. Budaya manusia yang sudah mendunia. Gitu. Ya, untuk mengingat, ya terserahlah kepada setiap orang. Tapi kalau menyucikan hari itu sebagai hari sakral, itu sebuah kesalahan. Misalnya kayak malam kudus, tidak ada ya malam yang kudus. Semua malam ya is okay ya. Tidak ada malam yang kalau ini kudus, kalau kita berdoa kita lalu jadi suci. Tidak ada. Malam semuanya sama saja. Ya. Saya ya secara garis besar saya bilang bahwa apa yang dikatakan oleh Ustaz Jaber ini memang Natal tidak diperintahkan, tapi merayakannya juga tidak ada sebuah kesalahan seperti begini. Apakah orang merayakan ulang tahun sebuah kesalahan? Ya enggak juga. Dia menganggap mengucap syukur di hari kelahirannya, memperingati, berdoa, is oke aja. Nah, hari pernikahannya dianggap hari yang spesial, is oke aja. Ya. Nah, sekali lagi saya mau katakan bahwa ya merayakan Natal tidak diperintahkan dan juga tidak dilarang. Tapi percaya Yesus lahir 25 Desember itu sebuah kesalahan. Karena tidak sesuai dengan Alkitab. Oke? Ya bagi teman-teman ya kalau di hari 25 Desember mau kumpul-kumpul makan sama keluarga, silaturahmi sama saudara semua, ya is oke aja. Itu sebuah budaya. Ya, sama seperti kita menyambut tahun baru atau makan bersama, Thanksgiving, ucapan syukur. Is oke, tidak ada masalah. Seperti itu. Tapi mengkhususkan hari itu, hari yang suci, itu sebuah kesalahan. Oke. Kemudian apa dikatakannya selanjutnya? Mari kita dengar. Mulai dari ayat 16. Ini kita percepat saja. Ayat 6. Mereka kan membanggakan dan memuliakan Siti Maryam. Dan memuliakan
Yesus Isa Al-Masih sebagai keadaan sebagai Tuhan, keadaan anak Tuhan, macam-macam. Tapi tidak ada di dalam Injil jamaah sekalian satu surah yang membawa nama Maryam atau membawa nama Isa. Nah, saya mau katakan begini, kalau di dalam Al-Quran itu yang menjadi dasar dia itu, yang ibunya Yesus itu namanya Maryam, Siti Maryam. Kalau di dalam Alkitab itu Maria. Beda loh ya. Maryam itu saudaranya dari Musa, Harun. Nah, Maria itu ibu Yesus. Jadi beda di sini. Apa yang dijabarkan oleh Al-Quran dengan Alkitab itu beda. Karena Al-Quran itu sebenarnya saya lihat itu dia muncul kurang lebih tahun 500-600 Masehi. Sedangkan kitab Perjanjian Lama 400 tahun sebelum Yesus lahir itu udah selesai semuanya. Ya. Sudah ada, semua udah tersebar. Nah, saya melihat kemungkinan bahwa cerita-cerita mengenai apa yang ada di dalam Al-Quran mengenai nabi-nabi itu adalah mengutip dari Perjanjian Lama sebenarnya. Kalau ini menurut pandangan saya. Ya. Jadi Maryam berbeda dong, ya, berbeda dengan Maria. Ya, jadi jangan salah konsep di sini. Kita coba dengarkan lagi. Tapi subhanallah di Islam membuktikan Islam memang Islam merangkul semua para nabi dan rasul, memuliakan semua para nabi dan rasul. Bahkan Islam tidak bermasalah sama siapapun. Maaf diulang lagi, saya suka ayat ini. Siapa bilang ya Islam tidak ada bermasalah sama siapapun? Saya bingung kalau itu memang ini. Kalau mungkin Ustadz Jaber ini adalah orang yang baik ini, kalau ya puji Tuhan gitu loh. Tapi kalau mengenai semua umat Islam bisa hidup bersama siapapun di dunia ini, saya tidak temukan seperti itu. Faktanya tidak demikian, ya. Nah, coba kita lihat lagi. Saya suka ayat ini. Dan boleh menjadi doa kita jemaah sekalian, kalau ibu-ibu sedang hamil mau melahirkan, ketika mau melahirkan, boleh, ya Allah, lindungilah aku dan anakku dan keturunan anakku dari godaan syaitan. Coba ulang lagi. Maka ketika ibunya Maryam melahirkan beliau, dia berkata, saya cepatkan ya. dan aku mohon. Berarti Allah terima anaknya Siti Maryam ini, diterima keadaannya, bahkan diterima doanya. Bukan hanya diterima, bahkan diterima dengan penerimaan yang baik. Subhanallah. Yang melindungi, memperhatikan, melayani Siti Maryam sendiri. Allah sendiri. Oke, kita lihat lanjutkan ya. Jadi ini sampai disalahkan di sejak dia kecil sambil membesar, baru diserahkan kepada Zakaria alaihissalam. Coba maaf ulang lagi. ini berbeda kan ceritanya, bahwa katanya Yesus dibesarkan oleh Siti Maryam, ya. Siti Maryam mengasuhnya, kemudian diserahkan kepada Imam Zakaria. Nah, ini berbeda dong cerita kalau di dalam Alkitab. Kalau kita lihat ya, di dalam Alkitab bukan diserahkan kepada ini Zakaria, itu kan suaminya kan, itu kan istrinya Elizabeth, bapaknya Yohanes Pembaptis, Zakaria gitu loh. Bagaimana bisa diserahkan ke Zakaria ya? Ini ceritanya ini salah gitu. Kalau kita lihat Lukas pasal 2 ayat yang ke-25, kita melihat bahwa Yesus itu dibawa ke bait Allah sebagaimana hukum Taurat pada waktu itu, semua anak itu diserahkan seperti itu ya. Dan ada nubuatannya juga ya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati ya. Jadi udah dinubuatkan bahwa dia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan.
Jadi Simeon ini ya pelayan di bait Allah yang sudah dinubuatkan bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Nah, makanya akhirnya bayi Yesus dibawa ke sana. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa." Oke, di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Jadi Simeon bukan diserahkan ke Zakaria. Makanya saya bilang ya, konsep ini berbeda apa yang ditulis di dalam Al-Quran mengenai Isa Al-Masih. Isa Al-Masih dalam Al-Quran ibunya Siti Maryam, diserahkan ke Zakaria katanya. Nah, kan beda dengan di Alkitab. Ibunya Maria dibawa ke bait Allah, diserahkan ke Simeon. Nah, itu kan sesuatu yang berbeda ya. Jadi di sini informasinya ini harus lihat dulu apakah Al-Quran firman Allah atau Alkitab itu firman Allah. Itu seperti itu. Jadi biar tidak kacau ini cerita-ceritanya ya. Coba kita dengarkan lagi. Oke, kita cepatkan saja ya. Jadi seolah-olah ini berita kepada Siti Maryam, udah, tidak usah banyak bicara, selesai. Ini keputusan sudah selesai. Kamu punya anak yang suci, udah selesai urusan, tidak ada perubahan. Ya, sekarang Allah mengarahkan bagaimana supaya dia mampu menghadapi perkataan orang. Nah, ini kan menurut Jaber ini bahwa Yesus Isa Al-Masih itu punya, Siti Maryam ini punya anak yang suci. Nah, berarti dia sebenarnya harus mengakui bahwa Isa Al-Masih itu adalah orang suci, tidak berdosa. Kan seperti tadi dia katakan ya, orang suci tidak berdosa. Jadi tugas Maria, perawan Maria melahirkan Yesus Kristus dari Roh Kudus, bukan karena hubungan suami istri. Perawan Maria melahirkan, kemudian setelah melahirkan, nah tentulah Maria nikah dong sama Yusuf. Bagaimana Maria sudah melahirkan Yesus kemudian masih dianggap perawan suci? Orang sudah melahirkan, kemudian dia menikah sama Yusuf, kemudian punya anak Yoses, Yakobus, apa segala itu masih dibilang perawan suci. Makanya ini salah konsep dari sebagian kekristenan juga yang menganggap Maria perawan suci selama-lamanya dan bahkan dibilang bunda Allah. Ini salah ya. Jadi kita melihat apa yang disampaikan Ustadz Jaber ini lagi ya. Fitnah orang itu sekarang tugasnya. Coba terus. Wah, ini kita cepatkan saja. Apalagi di zaman yang kita lihat, nauzubillah, macam-macam fitnah. Silahkan Bapak Ibu buka di At-Taurat, buka di Injil. Tidak ada satu kata Yesus berkata aku anak Tuhan. Tidak ada. Allah tidak ridha itu. Tidak ada satu kata Yesus sendiri berkata aku anak Tuhan atau anak atau saya Tuhan. Tidak ada. Oke. Nah, ini yang sering memang mereka untuk ini menyerang kekristenan, selalu mengatakan bahwa tidak ada kata itu. Sebenarnya itu begini dulu, yang kamu patokan itu Al-Quran atau beli Injil. Nah, tapi tadi dia klaim bahwa tidak ada di Torah, Injil apapun yang mengatakan bahwa menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Makanya saya jelaskan. Kalau kita lihat nih ya, kalau kita lihat Yohanes pasal yang ke-13 dulu lah. Kita lihat yang 13. Sebenarnya banyak sekali yang mengatakan bahwa Yesus itu dia adalah Tuhan. Kamu menyebut aku guru, Yohanes 13:13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan
Tuhan. Oke, itu satu ayat. Nah, kemudian kalau kita melihat yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, katanya kan tidak ada katanya menyatakan bahwa Yesus itu anak Allah segala macam katanya. Coba kita lihat Matius 26. Matius 26 ayat 63. Coba kita baca dulu. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Ini ketika mereka berusaha menghakimi Yesus, mau menyalibkan Yesus. Ya. Engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Karena di dalam konsep orang Yahudi, ya, Mesias akan datang dan dia itu adalah anak Allah. Itu. Nah, mereka kan menolak bahwa Yesus itu adalah Mesias anak Allah. Maka ditanya ini untuk menghakimi Yesus. Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya." Ya, kamu udah ngomong sendiri. "Akan tetapi aku berkata kepada, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaian dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya, dan orang-orang lain memukulnya, dan seterusnya. Nah, dengan perkataan begitu sebenarnya mereka, ya, sudah mendapatkan bukti bahwa Yesus mengaku Allah dan mereka tidak terima. Dan banyak ayat lagi yang berkata bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, kemudian mereka akhirnya ingin membunuhnya, bersekongkol, ingin membunuhnya, mencari kesempatan, ingin membunuhnya, karena Yesus menyatakan diri adalah Allah. Gitu. Nah, pertanyaannya, mengapa Yesus harus turun ke dunia ini? Untuk menjadi hamba, gitu kan? Mengosongkan dirinya. Kalau di dalam Filipi pasal 6, ia yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya untuk mengambil rupa seperti hamba, sama seperti manusia. Maka di dalam Yohanes itu kan sudah jelas juga pasal 1. Dengan jelas mengatakan, pada mulai firman itu bersama dengan Allah, dan firman ada Allah. Firman itu siapa? Ya, ia pada mulanya bersama dengan Allah, Yesus. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, Yesus. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan, Yesus. Nah, kemudian ya kan, ia telah ada di dalam dunia ini, dan di dunia ini dijadikan oleh dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya tidak menerima dia. Maksudnya orang Israel tidak menerima dia. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia. Jadi Allah Maha Adil, harus menghukum dosa. Allah Maha Kasih, menuntut dia ingin menolong manusia. Jadi Allah turun menjadi manusia, mengosongkan dirinya, dihukumkan, menggantikan dosa manusia. Karena sifat Allah yang Maha Adil dan Maha Kasih harus balance, tidak boleh tidak seimbang. Nah, ini susah dimengerti oleh mereka yang tidak menerima Alkitab sebagai firman Allah. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga melakukan hal-hal yang besar yang seperti Allah lakukan, gitu loh. Ya. Kalau kita misalnya lihat di surah pasal 22 ayat 56 57 juga mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu akan datang menghakimi dunia. Nah, itu cocok Matius pasal 16 ayat 27. Nah, kalau kita lihat Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya yang diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ditegaskan lagi di dalam Wahyu. Wahyu pasal 22. Ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku air kehidupan jernih bagaikan kristal, tata Allah dan tata anak domba.
Ya. Dan seterusnya bahwa dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, lalu ia berkata kepadaku perkataan-perkataan tepat benar. Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataanku. Yesus datang nanti akan menghakimi dunia. Dalam surah pasal 22, 56 sampai 57, Allah lah yang menghakimi dunia. Nah, kemudian kalau di dalam surah pasal 3 ayat 135, Allah mengampuni dosa. Yang punya kedaulatan, hak, otoritas, kuasa mengampuni dosa adalah Allah semata-mata. Dalam Matius pasal 9, ya, Matius pasal 9, kita lihat di ayat yang kedua, Yesus mengampuni dosa. Maka orang-orang berkata kepada seorang lumpuh berbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yesus mengampuni dosa, menunjukkan dia adalah Allah. Aku adalah awal dan akhir. Awal dan akhir. Ya. Yesus melakukan banyak hal. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Siapa yang bisa menghidupkan orang? Apakah nabi yang lain ada menghidupkan orang? Apakah nabi lain pernah dia ngaku, akulah jalan kebenaran? Dia bisa mengampuni dosa. Dan saya tidak temukan di kitab manapun yang menceritakan ada nabi yang berani klaim dialah jalan ke surga. Dia adalah sebuah teladan yang baik dari segi karakter kehidupan, teladan hidup. Tidak pantas untuk diteladani. Yesus Kristus adalah satu-satunya. Ya. Dia adalah nabi. Raja yang akan menjadi raja datang menghakimi dunia. Dia adalah Tuhan semesta, pencipta langit dan bumi. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.